asad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillah. La ilaha illallah wa alaihi
صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل الشعور بأكرم مولود الهوى
عليها وحياها كل ذلك لأجل هذا المولود تشرفت به الأرض وشراها وجاءت الطيور من أوكارها وبناها وخرجت الحور العين وعليهن خلال السرور ومناها وهن ينادين هذا النور الذي ملأ البقاع وكساها فقال جبريل قد وجد ما فاق البرية وما علاها وخرق لمولده الأسنان وهدن السوامع الكهان إلها وحمله جبريل على يديه وهو يقبل بين عينيه ويقول أنت حميد أنت ياسين أنت طه أنت ولي النفوس المؤمنات أنت مولاها اللهم صل وسلم وبارك عليه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mursali bil ayatil bayyinat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumil muhasabat amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal
minal muslimin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-shawmu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati ketua dari pengajian atau majelis taklim Al-Mujahidin, sahabat kami, kepada para orang tua, para jamaah yang hadir pada hari ini. Syukur nikmat dengan ucapan alhamdulillah. Tidak terasa seiring berjalannya waktu, ternyata Ramadan sudah semakin dekat. Maka hari ini ada rasa haru, ada rasa gembira. Gembiranya kenapa, Bu? Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan doa yang sudah gatonya di belakang kita, berarti orang hatinya apa itu, Bu? Hati-hati. Bu, kalau kita puasa tapi hati kita masih jelek, masih ada rasa dendam, kita masih saling bermusuhan, masih saling membenci, maka sia-sia puasa kita. Romanya betulnya sewa banget ya. Makanya Ibu, kita bersihin hati supaya apa? Puasa kita tidak menjadi puasa yang sia-sia. Kita puasa cuma nahan lapar dan haus. Makanya kita mulai belajar memaafkan. Kita mulai belajar jadi orang yang berlapang dada. Udah deh, kita buang-buang ini yang begitu-begituan, nggak ada gunanya, Ibu ya. Kalau hati kita masih ada dengki sama orang, nanti akan memakan amal ibadah kita. Sebab apa? Orang yang di hatinya bukan hanya puasa, Ibu, ibadah yang lain. Kita ngumpulin pahala dari masih muda sampai tua, sampai meninggal dunia. Tapi ketika kita meninggal dunia di alam kubur, pahala nggak kita dapatkan. Kenapa? Karena selama hidup kita, hati kita masih ruwet. Tahu ruwet? Artinya romannya ngelihat orang seneng kagak suka, romannya ngelihat orang maju dia kagak demen, pengennya di doang yang maju. Itu namanya SMS. Seneng melihat orang lain susah, susah melihat orang lain seneng. Ada yang begitu, Bu? Harusnya melihat orang lain seneng kita ikut. Kita ini lihat orang lain seneng, romannya dia yang pusing. Dia pusing, bukan pusing lagi, pusing. Ujung-ujungnya orang yang senang dia yang darah tinggi, orang lain tambah senang dia yang sendu. Kenapa? Karena di hatinya ada dendam. Maka yang kedua, siapkan, bersihkan hati kita. Ini bukan hanya memasuki bulan Ramadan, Ibu ya. Mudah-mudahan kita sering hadir di majelis taklim, kita punya hati-hati yang bersih. Yang ketiga, persiapan kita dalam memasuki bulan Ramadan adalah persiapan ilmu. Bisa disampaikan. Sebab apa? Ibadah kalau tanpa dilandasi dengan ilmu, maka ibadah kita kita jangan jadikan puasa sebagai rutinitas doang, tapi harus ibadah ini kita jadikan prioritas. Tahu? Jangan cuma pokoknya rutinitas kita setiap datang bulan Ramadan, setiap tahun Ramadan datang, pokoknya kegiatan kita puasa. Puasanya cuma nahan lapar dan haus, tapi prioritas puasa enggak kita jaga. Artinya apa? Karena enggak tahu ilmunya. Puasa mau puasa, perutnya dia tahan, lapar dia tahan, dahaga haus dia tahan, tapi mulutnya kupingnya, matanya masih dilarang. Oh, melihatin apa?
Kalau ganti baju baru nggak apa-apa. Ya Allah, Pak Musani bajunya cakep banget, besok saya mau beli. Boleh nggak begitu? Ya Allah, Pak Musani bajunya cakep banget, baju boleh utang. Nah, itu yang nggak boleh. Coba ya, maka harus dengan ilmu supaya apa? Puasa kita bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menjadi puasa yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, persiapan puasa kita adalah dengan amal. Apa amal, Bu? Perbuatan. Kita niatin dari sekarang. Kalau Ramadan kemarin terawih saya awal sama akhir doang. Kira-kira ada yang begitu, Bu? Kayak undang. Ujung ada apanya? Ada tutupnya, giliran tengah-tengahnya bolong. Maka dari sekarang niatin. Itu namanya amal, Ibu ya. Kenapa? Karena taraweh cuma ada di bulan Ramadan. Di bulan lain ada nggak taraweh itu? Serajin-rajinnya orang, meskipun dia dibilang waliullah, dibilang orang yang ahli ibadah, kagak ada. Di bulan lain dia taraweh. Meskipun memang taraweh itu hukumnya tapi sayang Ibu, di bulan Ramadan kalau kita tinggalin. Sebab apa? Bulan Ramadan yang wajib kita kerjakan pahalanya berlipat ganda, yang sunnah Allah balas pahalanya seperti kita mengerjakan yang wajib. Dari sekarang kita niatin tarawihnya, ya Allah, kita minta makanya biar Allah berikan kita kekuatan. Kemudian juga jangan sampai di bulan Ramadan kita nggak baca Quran. Besok kurangin HP-nya, dikurangin, Ibu ya. Nonton TV-nya dikurangin. Jadi Ramadan besok kita dekat sama Quran dunia. Pokoknya besok Ramadan kita minta sehat. Sehat ini kan penting, Ibu ya. Biarin deh duit kita banyak, yang penting kita minta. Ini udah duit kagak punya, sakit-sakitan yang sini rasanya. Kalau badan sehat ngapain aja enak. Ibu terawih enak, puasa enak, baca Quran ke Tanah Abang enak. Ke Tanah Abang enaknya kenceng. Pokoknya kita minta sehat afiat. Makanya Ibu, ini sering saya sampaikan, nanti di malam tanggal 1 bulan Ramadan, semalam saya sampaikan di pengajian, yang pertama kita baca surah Al-Fatah. Yang kedua kita baca doa Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ini doa kita baca di malam pertama atau tanggal 1 daripada bulan Ramadan. Supaya apa? Selama Ramadan Allah berikan kita kesehatan. Selama Ramadan Allah berikan kita keafiatan. Selama Ramadan Allah berikan kita keringanan, kekuatan sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Kalau sehat pokoknya ngapain aja enak, Bu. Kalau orang sehat makan sama sambal sama teri aja enak banget. Coba kalau sakit, meskipun ibu sama anak-anaknya dibawain rendang, dibawain opor, tetap aja mulut kita rasanya apa? Pahit, karena kita sakit. Maka yang kelima, persiapan kita adalah kesehatan. Sehat juga perlu diikhtiarkan. Jaga pola makan kita. Sebab apa? Ramadan kita kurang tidur, banyak aktivitas kita. Meskipun Ramadan kita capek gak Ramadan? Capek, tengah malam biasanya kita kagak masak. Ramadan tidur kita kurang, tapi kenapa menyambut Ramadan hati kita gila? Kita gak Bu? Kenapa? Karena Allah janjikan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang gembira menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, keafiatan. Amin ya rabbal. Itulah persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal, yang keempat Bu, lupa yang keempat apa Bu?
iman, ilmu, amal, sehat. Satu lagi, jaga hati. Belum bergerak udah lupa ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan sehingga Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkualitas. Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik daripada Ramadan yang telah kita lewati. Dan kita berkeyakinan, ya Allah, kalau Ramadan ini Ramadan terakhir bagiku, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Karena kita nggak tahu. Makanya dikatakan janganlah engkau menangis ketika kepergian Ramadan, tapi menangislah ketika Ramadan datang, tapi kamu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Karena Ramadan tiap tahun pasti datang. Belum tentu Ramadan besok, Ramadan lagi masih ada, tapi mintanya sehat dan panjang. Mudah-mudahan sehat panjang umur, bisa ketemu lagi dengan Ramadan, kita bisa berkumpul lagi di Majelis Taklim Al-Mujahidin. Amin ya Rabbal. Yang kedua, dalam kesempatan tawakufan yang sangat berharga ini, saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bila mana saya membersamai ibu-ibu di sini setiap hari Senin, banyak kesalahan, kekhilafan yang saya lakukan, baik dari ucapan, perbuatan, sikap ataupun yang lain-lainnya tidak berkenan, atau ada yang ibu-ibu merasa tersinggung, apalagi ibu-ibu menjadi sakit hati. Dari lubuk hati saya paling dalam, saya mohon diikhlaskan, mohon diridhoin, mohon dimaafin. Kira-kira ibu maafin, ibu ikhlasin, ibu ridhoin. Makanya kita sama-sama berazam, saya maafin, saya ikhlasin, saya ridhoin kesalahan saudara kepada saya, dan mohon dimaafin, ikhlasin, ridhoin kesalahan saya kepada saudara. Artinya kita saling maaf memaafkan, saling ikhlas mengikhlaskan. Supaya apa? Ibadah kita kepada Allah tenang. Tinggal Ramadan kita lebur dosa-dosa kita yang ada hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafin ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Dari Garut ke Kota Merah, naik pesawat ke arah timur. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga kita semua sehat dan panjang umur. Pergi haji ke Kota Mekah, tawaf keliling 7 putaran. Mari sambut bulan yang penuh berkah dengan saling memaafkan. Jadi sekarang udah gak ada lagi dusta di antara kita. Sekarang kita masing-masing 0-0 Ibu ya. Gak ada yang dua. Bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la haula wa la quwwata illa billahi